Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Rizky Dwi Rahmatullah dengan NRP 1125040182. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kalkulus diferensial sama biaya marginal. Mohon maaf karena ada kendala, tidak ada laptop, saya menggunakan dua device. Yang ke satu, kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial adalah cabang matematika yang mempelajari perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Dalam ekonomi dan bisnis, kalkulus diferensial sering digunakan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel seperti harga, jumlah produksi, biaya, dan permintaan. Juga jika suatu fungsi memiliki dua variabel bebas, maka perubahan fungsi tersebut dapat dianalisis menggunakan turunan parsial. Dan ini penulisan satu variabel versus dua variabel. Variabel P atau Q, penulisan fungsinya kayak gini. P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung, atau Q sama dengan F buka kurung P tutup kurung. Kalau dua variabel Px Py atau Qx Qy, penulisan fungsinya seperti ini. F buka kurung Qx Qy atau F buka kurung Px Py tutup kurung. Selanjutnya, biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satu unit output tambahan. Artinya biaya marginal menunjukkan seberapa besar perubahan biaya produksi ketika jumlah produksi bertambah sedikit. Fungsi dinyatakan dalam rumusnya kayak gini. TC sama dengan F buka kurung QX Y, di mana TC adalah total cost produksi, QX adalah jumlah produk X, Y adalah jumlah produk Y. Fungsi biaya marginal. Fungsi biaya marginal merupakan derivatif parsial dari TC terhadap X dan Y. Fungsi biaya marginal dari TC terhadap QX seperti ini. Do TC per do QX sama dengan do F buka kurung QX Y tutup kurung per do QX lebih dari 0. Kalau fungsi biaya marginal dari TC terhadap Y, do TC per do QY sama dengan do F buka kurung QX QY tutup kurung per do QY. Umumnya biaya marginal adalah positif atau do TC per do QX lebih dari 0 dan do TC per do QY lebih dari 0. Carilah biaya terhadap Q dan Y jika biaya persamaan untuk menghasilkan produk X dan Y dinyatakan oleh, dan ini soalnya. TC sama dengan 25 plus 3QX pangkat 2 plus QX QY plus 4QY 2. Penyelesaiannya do TC per do QX sama dengan 6QX plus QY adalah biaya marginal terhadap QX, dan do TC
per do Ki Y sama dengan Ki X plus 8 Ki Y adalah biaya marginal TC terhadap Ki Y. Kenapa kok bisa gitu? Karena kembali lagi di rumus yang tadi ini. Nah, ini kan langsung saja TC, agak susah ya ini ya. Bentar, di zoom aja. Ini TC nah, ini 0 ya, terus diturunkan 0, terus ini 3 X pangkat 2 jadinya 6 X, terus X ini jadi konstanta, berarti nya sebentar, nya dimasukin kayak gini, terus ini 0, jadinya ini ya, terus ini TC terhadap X yang X nya, dan ini yang Y TC 25 ini jadi 0 kan ya, terus ini 0, dan ini X nya jadi konstanta, X dimasukin, terus ini 4 Y pangkat 2 jadinya 8 Y, maka hasilnya ini. Terus misalkan X nya 2 terus Y nya 5, maka dot TC per dot X sama dengan 6, kan ini tadi X nya 2, jadi di sininya dimasukin 2 nya, terus plus 5, Y nya 5 ini sama dengan berapa? 17, ini dikali dulu, 6 kali 2 12 tambah 5 jadinya 17. Terus kalau TC dot TC per dot Y sama dengan ini tadi X nya 2 plus total sebelumnya 8 kan ya, 8 kali 5 jadinya ini 42, 8 kali 5. Jadi jika Q dianggap kontan 5, maka setiap tambahan 1 unit produk QX akan menambah biaya sebesar 17, dan jika QX dianggap kontan 2, maka setiap tambahan 1 unit produksi QY akan menambah biaya sebesar 42. Ya, ini untuk latihan soalnya. Yang materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Farel Madian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Farel Madian Pratama Mujianto dari kelas MB 2G dengan NRP 1125040177. Di sini saya selaku
pemateri dari kelompok 8, yakni dengan materi penerapan kalkulus diferensial fungsi variabel bebas. Di sini kemarin kita udah membahas terkait biaya marginal. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang bidang permintaan. Nah, apa sih bidang permintaan itu? Dari yang kita rangkum bahwasanya permintaan marginal merupakan perubahan permintaan atau produk atau layanan sebagai respon terhadap perubahan spesifik suatu harga. Kemudian di PPT dijelaskan misalkan ada dua macam produk X dan Y saling berhubungan satu sama lain dan harga produk masing-masing produk adalah PX dan PY. Maka fungsi permintaan kedua produk adalah sebagai berikut. Yang pertama ada quantity X sama dengan FPX PY. Itu untuk fungsi permintaan produk X. Kemudian untuk QY sama dengan GPX dan juga PY. Itu merupakan fungsi permintaan produk Y. Nah, apa sih lambang Q ini sendiri? Untuk lambang Q ini sendiri untuk jumlah permintaan barang X dan juga untuk P merupakan harga atau price barang X maupun Y. Kemudian untuk lambang F dan juga G ini merupakan fungsi hubungan ekonomi atau dinamakan produk X atau produk Y, seperti itu. Kita next. Kemudian ciri-ciri quantity X sama dengan FPX dan juga PY dan juga QY sama dengan PX PY. Yang pertama ada semua variabel PX PY, QX dan juga QY itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian poin nomor 2. Jika price Y kontan, berarti quantity X secara menonton merupakan fungsi yang menurun dari PX. Artinya jika PX meningkat, QX menurun. Simpelnya begini, jika price meningkat, maka quantity akan menurun. Seperti hukum law of demand atau hukum permintaan. Kemudian jika PX kontan, berarti quantity Y secara menonton merupakan fungsi yang menurun dari price Y. Artinya jika price Y meningkat maka quantity Y akan menurun. Ini merupakan kebalikan dari poin nomor 2, yakni jika harga meningkat maka kuantitas atau permintaan akan menurun. Kemudian poin selanjutnya nomor 4, jika quantity X merupakan FPX PY dan juga quantity Y merupakan GPX dan juga PY, memungkinkan diperoleh dari inverse fungsi PX sama dengan FQX QY dan juga PY merupakan GQX dan juga QY. Nah, ini merupakan bisa diperoleh dari inverse function atau membalikkan hubungan variabel. Kita next. Kemudian ada poin kompetitif dan juga komplementari. Nah, apa sih kompetitif itu? Kompetitif itu merupakan hubungan dua barang X dan Y apakah bersaing atau yang biasa kita namakan dengan substitusi. Kemudian apa itu komplementari? Hubungan dua barang X dan Y apakah bisa saling melengkapi atau yang kita bisa gunakan namanya komplementer, seperti itu. Kemudian jika harga PX kontan sedangkan PY meningkat, quantity Y akan menurun dan juga quantity X bisa menurun atau meningkat. Jika quantity X meningkat, maka kedua produk akan memiliki sifat saling bersaing atau kompetitif satu dengan lainnya. Nah, poin pertama ini, jika price X kita hubungkan dengan poin teh dan kopi, yakni X merupakan teh dan juga Y merupakan kopi. Jika harga kopi, harga teh kontan atau tetap, sedangkan harga kopi meningkat, quantity atau permintaan Y, yakni permintaan kopi akan menurun. Dan juga quantity X merupakan permintaan sebuah teh bisa menurun atau meningkat. Nah, semisal dari kopi itu penjualan atau harganya meningkat, maka untuk teh sendiri itu bisa meningkat atau menurun. Itu dikarenakan daya beli masyarakat kan berbeda-beda, seperti itu. Jadi nanti dari penjualan kopi atau harga kopi yang naik, itu masyarakat berpikir dua kali mau ganti kopi atau tetap mau ganti teh atau tetap milih kopi, seperti itu. Kemudian poin nomor 2, jika harga PX kontan sedangkan PY menurun, quantity Y akan meningkat.
dan juga quantity X bisa menurun atau meningkat. Jika quantity X meningkat, maka kedua produk akan memiliki sifat saling melengkapi atau komplementari satu dengan lainnya. Kita contohkan dengan printer dan juga tinta. Untuk X merupakan printer dan juga Y merupakan tinta. Jika harga printer tetap sedangkan harga tinta menurun, kuantiti atau permintaan tinta akan meningkat dan juga permintaan printer bisa menurun atau meningkat. Nah, jika kuantiti X merupakan kuantiti printer meningkat, maka kedua produk akan memiliki sifat saling melengkapi, komplementari satu dengan lainnya. Jadi semisal dari kuantiti X ini meningkat, maka bisa saling melengkapi, seperti itu. Kemudian fungsi permintaan marginal merupakan derivatif parsial Qx dan juga Qy terhadap price X dan juga price Y. Untuk poin pertama, derivatif parsial quantity X per price X, yakni permintaan marginal dari quantity X terhadap price X, yakni perubahan jumlah barang akibat perubahan harga. Semisal harga X naik, permintaan akan turun, seperti itu. Kemudian poin nomor 2 ada derivatif parsial quantity X per price Y. Permintaan marginal dari quantity X terhadap price Y. Perubahan jumlah barang akibat harga Y atau permintaan silang, yakni cross demand. Seperti teh dan kopi tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian saya berikan contoh sekali lagi. Misal kita tahu bahwasanya BBM akan naik, maka dari daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat terhadap mobil akan menurun, seperti itu. Kemudian poin nomor 3 ada derivatif quantity Y dan juga derivatif parsial price X, yakni permintaan marginal dari quantity Y terhadap price X. Itu sama seperti poin nomor A. Kemudian poin nomor 4 ada quantity Y per price Y, permintaan marginal dari quantity Y terhadap price Y, sama dengan poin nomor 2. Kemudian fungsi permintaan marginal yang selanjutnya ada jika quantity X per price X dan juga quantity Y per price Y kurang dari 0, berarti bila quantity X meningkat maka price X akan menurun, dan juga bila quantity Y meningkat maka price Y akan menurun. Poin nomor 2, jika quantity X dan price Y dan juga quantity Y per price X kurang dari 0 untuk price X dan juga price Y tertentu, maka kedua produk memiliki sifat saling melengkapi atau komplement. Kemudian poin nomor saya jelaskan terlebih dahulu, jika suatu barang membuat permintaan barang lain ikut turun atau saling melengkapi, seperti mobil dan juga bensin, kemudian tinta dan print tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian jika quantity X dan price Y dan juga ada quantity Y per price X lebih dari 0 untuk price X dan juga price Y tertentu, maka kedua produk memiliki sifat saling bersaing atau kompetitif, di mana yang saya sudah jelaskan tentang teh dan kopi. Seperti jika kopi mengalami kelangkaan, maka dari masyarakat bisa beralih ke teh, yang membuat produksi kopi itu bersaing atau kompetitif. Kemudian poin selanjutnya, poin terakhir ada quantity X per price Y dan quantity Y per price X berbeda tanda lebih plus min, maka kedua produk tidak komplement dan juga tidak kompetitif. Ini dijelaskan bahwasanya satu hubungan positif yang lainnya negatif, atau kedua barang bukan merupakan komplementer dan juga bukan merupakan substitusi, atau bisa dinamakan kedua barang tidak saling terkait langsung. Seperti contoh, jika harga gula naik, orang tetap akan membeli sepatu, atau orang akan tetap membeli laptop. Jadi tidak ada keterkaitan. Oke. Selanjutnya, jika fungsi permintaan dari dua macam produk adalah Px sama dengan 17 min 2 Px min Py dan juga Qy sama dengan 14 min Px dikurangi 2 Py, maka fungsi permintaan marginalnya adalah, di situ dijelaskan bahwasanya
fungsi permintaan marginalnya adalah kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka kedua produk adalah bersifat saling melengkapi atau komplement. Kemudian di contoh sebelah kanan, jika fungsi permintaan dari dua macam produk adalah Qx sama dengan 5 min 2Px plus Py dan juga Qx sama dengan 6 plus Px kurangi Py, maka fungsi permintaan marginalnya adalah dikarenakan fungsi permintaan marginalnya lebih dari 0, maka kedua produk adalah bersifat saling bersaing atau kompetitif. Andaikan fungsi permintaan dari dua macam produk yang saling berhubungan dapat dinyatakan oleh Qx sama dengan Fpx, Py dan juga Qy sama dengan Gpx dan juga Py, maka elastisitas permintaan parsial dari persamaan 17 bat dapat ditunjukkan oleh Qx, Px per Py sama dengan K Sqx dan juga Px adalah elastisitas permintaan parsial dari Qx terhadap Px di mana Py tetap konstan. Jadi kesimpulannya sebelah kiri adalah jika permintaan dari dua macam produk permintaan marginalnya adalah kurang dari 0, maka bersifat saling melengkapi. Kemudian contoh sebelah kanannya, jika kedua produk atau permintaannya lebih dari 0, maka bersifat saling bersaing atau kompetitif. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh latihan soal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman. Nanti bisa di-share sama kelompok kita. Seperti itu, kelompok 8. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya serahkan ke selanjutnya yakni kepada Redul Iza Nadif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raidul Iza Nadif dengan NRP 1125040 189. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi elastisitas permintaan parsial. Mohon maaf ya guys, di sini saya ada terkendala laptop tidak bisa dipakai Zoom, jadi saya menggunakan dua device, satunya untuk merekam, satunya untuk membuka file PDF. Terima kasih. Let's go. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari elastisitas permintaan parsial itu. Jadi pengertian dari elastisitas permintaan parsial itu adalah ukuran seberapa besar perubahan jumlah permintaan suatu barang akibat perubahan satu variabel tertentu saja, sementara variabel lainnya dianggap tetap. Aku misalkan ada Qx sama Qy. Nah, Qx ini mengalami perubahan jumlah permintaan suatu barang, sedangkan Qy itu dianggap tetap atau konstan atau tidak berubah harganya, tidak turun tidak naik, stabil. Qx ini mengalami perubahan jumlah permintaan tuh dikarenakan harga barang itu sendiri. Jadi harganya tuh naik, otomatis permintaannya turun dong. Nah, kondisi ini juga tidak selalu Qx yang mengalami perubahan jumlah permintaan, tetapi Qy juga bisa mengalami perubahan jumlah permintaan, dan Qx bisa juga dianggap sebagai konstan atau tetap. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama itu Qx dia bisa berubah jumlah permintaannya, lalu Qy-nya konstan, atau Qx-nya konstan terus Qy-nya mengalami perubahan jumlah permintaan. Jadi ada dua kondisi kemungkinan ya teman-teman. Untuk elastisitas ini ada dua macam. Yang pertama itu ada elastisitas harga permintaan dan elastisitas silang permintaan. Untuk elastisitas harga permintaan ini maksudnya itu elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang itu sendiri. Untuk elastisitas harga permintaan ini itu contohnya kayak harga barang itu naik, jadi orang itu mikir dua kali gitu untuk membeli barang itu karena harganya itu naik gitu. Nah contohnya itu seperti bensin. Kenapa bensin? Karena bensin itu sangat sensitif, kalau harganya naik pasti orang-orang tuh jadi males buat beli bensin gitu. Jadi ya bisa aja orang ganti jadi naik kuda atau naik sepeda atau mungkin jalan. Nah kalau yang silang permintaan ini
Itu dia mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang lain. Nah, kalau yang tadi harga barang itu sendiri, kalau yang silang ini, elastisitas silang permintaan ini, itu dia perubahan harga barang lain. Jadi ada dua produk nih. Itu ada produk teh sama kopi. Nah, dua-duanya ini harganya naik nih. Otomatis kalau harganya naik nih, dua-duanya ini nih, otomatis dia ini dong, saingan dong, kompetitor. Kenapa? Karena untuk menunjukkan nih siapa sih produk yang paling laris gitu. Walaupun harga teh sama kopi ini naik nih, orang-orang tuh lebih milih ngeteh apa kopi gitu. Nah, itu poinnya di situ tuh, poin di situ. Terus ini yang kondisi pertama. Kalau kondisi yang kedua itu ada dua produk lagi nih. Dua produk. Ada satu produk, cuman dua-duanya ini itu saling berkaitan gitu. Jadi produknya itu printer ya. Teman-teman tahu lah, printer pasti butuh apa? Tinta. Nah, benar, tinta. Semisal harga printer naik, otomatis orang yang membeli tinta juga sedikit dong, karena orang-orang yang beli printer tuh dikit. Ya kan, otomatis permintaan dari tintanya juga turun karena harga printernya itu naik, orang-orang jadi malas beli printer. Otomatis dua-duanya ini mengalami perubahan jumlah permintaan ya, seperti itu namanya saling melengkapi. Kalau yang tadi kan, kalau yang harganya sama-sama naik itu kompetitor, saingan. Kalau yang saling melengkapi itu yang tadi printer sama tinta, kan saling berkaitan, saling melengkapi. Chemistry nggak bisa diubah. Ini polanya. Jadi ada Ki-X sama Ki-Y. Nah, ya seperti yang sudah saya tadi jelaskan, nggak selalu PX itu konstan, nggak selalu PY konstan. Jadi bisa dua-duanya itu konstan, bisa dua-duanya itu sebaliknya. Jadi Ki-X terhadap PX, Ki-X terhadap PY, Ki-Y terhadap PX, Ki-Y terhadap PY. Lalu di sini PX konstan, di sini PY konstan, PX konstan, ya kan? Beda-beda kan? Jadi nggak selalu Ki-X, nggak selalu Ki-Y. Jadi bisa PX, bisa PY. Oke, terus ini bisa dikatakan sebagai berikut. Kalau saling berhubungan ya, kayak tadi printer sama tinta, itu bisa dikatakan fungsi permintaan produk X sama fungsi permintaan produk Y. Nah, ini untuk contohnya. Nah, cara gampangnya gini teman-teman. Ini ya, elastisitas permintaan parsial dari Ki-X terhadap PY, di mana PX konstan. Itu nulisnya berarti Jo Ki-X per Jo PY dikali PY per Ki-X. Nah, kalau yang ini konstan nih PY-nya. Yang tadi kan PX, ini PY. Gampangnya gini sih teman-teman. Ini kan Ki-X ya. Permintaan itu kan Ki-X terhadap PX, berarti kita nyarinya PX. Tutup aja yang PX-nya, kan kita nyari PY. Kalau yang ini kan terhadap PX, berarti tutup aja yang PY-nya gitu. Kayak nih contoh nih. Semisal kita mau cari Ki-X, berarti kita mau cari PX, berarti tutup aja nih PY-nya nih, tutup. Tapi yang di bagian Ki-X ya, bukan yang di bagian Ki-Y. Kayak ini nih misalkan. PX pangkatnya min 1,7. Nah, cara cepatnya gini teman-teman. Kalau pangkat kita kan mau nyari PX ya di Ki-X, berarti ini P-nya konstan, tutup. Pangkatnya kan min 1,7. Ya udah, berarti elastisitas permintaannya itu min 1,7. Pasti gitu kok. Ini juga nih. Kita mau nyari PY di bagian Ki-X. Ya udah, PX-nya konstan berarti tutup. Pangkatnya berapa? 0,8. Ya udah, elastisitasnya 0,8. Terus yang ini juga Ki-Y, kita mau cari PX tapi di Ki-Y ini tutup sama PY nya tutup, kan PY nya konstan tuh 0,5. ya udah 0,5 elastisitasnya. Terus yang ini juga elastisitas kuantiti Y terhadap PY. Ya udah, berarti kita nyarinya yang bagian Ki-Y, bagian PY nih. Nah, PX nya konstan, tutup aja PX nya, sama Ki-X ini nggak usah dicari, kan kita nyarinya fokus ke kuantiti Y tuh, dapat min 0,2 sama kan.
Nah, yang ini kan beda nih variabelnya nih, empat-empatnya ini beda. Ini PX semua, ini PX, ini silang, ini PY. Nah, untuk yang ini X, variabel X semua sama variabel Y semua nih, itu namanya elastisitas harga permintaan. Jadi untuk elastisitas harga permintaan itu di angka min 1,7 sama min 0,2. Untuk yang silang itu yang ini nih, PX, ini kan XX, ini YY, ini YY, ini XX. Nah, ini untuk yang silang nih, itu di angka 0,8 sama 0,5. Untuk turunan tau lah kan, udah dijelasin sama teman-teman kita di minggu pertama kalau nggak salah. Untuk turunan itu pangkatnya ditaruh di depan, terus pangkatnya dikurang 1, ya kan. Ini kan Kie nih, 0,5 dikurang 1, ini 1,7 dikurang 1, ya kan. Ini dikurang 1 jadi segini. Oke. Tuh. Untuk angkanya ya, kalau misalkan positif nih, positif itu saling bersaing, berarti kompetitor mereka, kayak teh sama kopi tadi. Terus kalau negatif itu saling melengkapi tuh. Kayak printer sama tinta tadi. Untuk latihan soalnya ini teman-teman, hitung elastisitas permintaan parsial dari dua jenis produk berikut. Ini soalnya teman-teman, QX PX pangkat min 4,7 dikali PY pangkat 1,8. Untuk kuantiti Y PX pangkat 2,5 dikali PY pangkat min 0,4. Caranya sama seperti tadi teman-teman. Kita nyari QX sama QY. QX kita cari harga sama silangnya, terus di kuantiti Y kita juga cari harga sama silangnya, dan ketemulah hasilnya nanti, lalu bisa disimpulkan tuh, kalau positif itu apa, kalau negatif itu apa. Udah. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Telita Atalia Falalholik dari kelas MB2G dengan NRP 1125040193. Di sini saya dari kelompok 8 yang akan menjelaskan mengenai submateri selanjutnya atau submateri terakhir, yaitu mengenai fungsi produksi. Oke, dalam suatu perusahaan biasanya untuk menghasilkan yang namanya suatu produk ataupun jasa atau output, itu pasti dibutuhkan yang namanya faktor produksi. Nah, faktor produksi ini kita sebut sebagai input, yang dimana input itu bisa berupa tenaga kerja atau labor, lalu ada modal, ada tanah atau aset, dan juga kemampuan atau skill. Jadi intinya fungsi produksi itu adalah bagaimana atau hubungan antara berbagai faktor produksi atau input tadi dengan jumlah output yang akan dihasilkan, yang ingin dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya, untuk secara umum sendiri rumusnya itu ditulis sebagai Q sama dengan fungsi X1, X2, X3 maupun Xn, X selanjutnya, di mana Q adalah jumlah output atau barang atau jasa yang ingin dihasilkan, dan juga X1, X2 maupun X terusnya atau Xn. Xn selanjutnya yaitu berbagai input yang digunakan dalam produksi. Nah, input-inputnya ini bisa dilihat seperti yang di slide sebelumnya, misal tenaga kerja, modal, maupun tanah, aset, ataupun juga skill. Jadi fungsi produksi itu menunjukkan bahwasannya berapa banyak barang yang bisa dihasilkan dari sejumlah input tersebut. Nah, namun dalam analisis ekonomi sendiri biasanya pembahasan ini itu disederhanakan hanya dengan menggunakan dua faktor produksi utama, dua input utama, yaitu modal atau capital dan juga tenaga kerja atau labor.
Nah, di sini rumusnya yaitu Q sama dengan fungsi K atau L. Jadi diserahkan hanya menjadi fungsi capital dan juga labor atau tenaga kerja, yang artinya jumlah output itu tergantung pada modal dan juga tenaga kerja. Jadi contohnya misal dalam suatu perusahaan nih memiliki 5 mesin untuk 5 mesin produksi dan juga dua tenaga kerja. Nah, kombinasi antara jumlah 5 mesin dan juga jumlah dua tenaga kerja tersebut akan menghasilkan sejumlah output. Misalnya akan menghasilkan 32 unit, yang artinya dengan 5 mesin dan juga dua tenaga kerja, maka perusahaan itu akan mampu memproduksi 32 unit barang dalam satu hari produksi. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah, tadi kan saya menyebutkan bahwasanya dengan 5 mesin dan juga dua tenaga kerja yang dikombinasikan akan menghasilkan yang sebanyak 32 unit. Nah, hasil 32 unit ini sebenarnya bisa dibuktikan dengan menggunakan salah satu bentuk fungsi produksi yang sering digunakan dalam ekonomi, yaitu sebagai fungsi produksi Kapdal. Karena rumusnya adalah Q sama dengan A dikali K pangkat A dikali L pangkat B, di mana Q adalah jumlah output, lalu K adalah jumlah modal nanti yang akan dipangkatkan oleh A atau elastisitas, di mana pangkat A dan juga pangkat B ini adalah elastisitas. Lalu L di sini adalah jumlah tenaga kerja atau labor tadi. Lalu untuk nilai parameternya sendiri di sini sebenarnya nilai parameternya untuk yang A ini tergantung bagaimana kualitas dari teknologi suatu perusahaan. Tapi karena di sini kita mengacu pada satu sumber utama, yaitu buku paket matematika dari Bapak Kalangi, maka rumusnya parameternya kita gunakan konstantanya adalah 10 dan juga elastisitasnya adalah 0,5, di mana 0,5 ini menunjukkan seberapa besar pengaruh dari masing-masing input ini tadi antara modal maupun tenaga kerja. Untuk disebut juga sebagai elastisitas tadi ya. Di mana output produksi dipengaruhi oleh modal dan juga tenaga kerja dengan masing-masing pangkat 0,5. Seperti itu. Tapi parameternya ini tidak tentu, tergantung dari kualitas mesin setiap perusahaan. Tapi kita akan berpacu pada parameter ini sesuai yang ada di buku paket. Nah, ini kan saya sempat menyebutkan contoh misalnya dengan 5 unit mesin yang dikombinasikan dengan dua tenaga kerja akan menghasilkan yang sebanyak 32 unit. Hal tersebut bisa dibuktikan berdasarkan rumus yang tadi, yaitu Q sama dengan 10 dikalikan K pangkat 0,5 lalu dikalikan L pangkat 0,5. Jadi di sini ada tabel produksi. Ini cara bacanya itu, misalkan ini kan adalah modal atau kapital tadi. Dengan 5 mesin yang dikombinasikan dengan dua tenaga kerja akan menghasilkan sebanyak 32 output atau unit. Begitupun dengan dengan 4 mesin yang dikombinasikan dengan dua pekerja, maka akan menghasilkan sebanyak 28 output. Hal ini bisa dibuktikan dengan rumus, langsung saja kita substitusikan ya, misalnya yang tadi 32 unit itu Q sama dengan 10K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5. Hal ini langsung Q sama dengan 10. 10 ini adalah parameternya yang digunakan berdasarkan yang ada di paket matematika kita yang sebagai sumber acuan. Lalu langsung kita substitusikan saja dengan tadi kan 5 mesin, maka 5 pangkat 0,5 maaf dengan dua pekerja pangkat 0
kan seperti ini. Berarti sama dengan 10 5 pangkat 0,5 itu kan adalah 2,24. Lalu hasil dari 2 pangkat 0,5 itu adalah 1,4. Yang dimana nanti hasilnya dari 10 dikalikan 2,24 lalu dikalikan juga 1,40, maka hasilnya adalah 31,584, atau juga dibulatkan nanti akan menjadi 32. Nah, ini jadi kan sesuai 32, menghasilkan 32 unit dengan 5 unit mesin dan juga 2 tenaga kerja. Begitupun juga dengan ini, di mana dengan 4 mesin dan juga 2 tenaga kerja akan menghasilkan 28 output. Nah, jadi tabel ini cara bacanya itu dilihat dari jumlah modal atau ini input modalnya atau K pada sisi kiri dan jumlah tenaga kerjanya atau labor tadi pada kolom bawah, lalu kita lihat titik temunya. Misalnya kan seperti ini tadi 4 dan juga 2, maka bertemunya adalah di 28. Misalnya ini pun 7 dengan 3 tenaga kerja, maka titik temunya adalah di 45, seperti itu. Nah, telepon jika kemudian perusahaan menambah tenaga kerja dengan jumlah mesin yang tetap seperti tadi, mesinnya tetap 5, tapi jumlah tenaga kerjanya ditambahkan 1 menjadi 3 tenaga kerja, itu maka hasil outputnya pun pasti akan bertambah. Kemungkinan pasti akan bertambah. Hasilnya adalah 39. Nah, hal ini juga bisa dibuktikan dengan rumus yang tadi, pasti bertemunya adalah 39 unit. Itu. Dari tabel produksi tadi itu bisa divisualisasikan menjadi permukaan produksi. Itu yang pertama di sini, gambarnya ini. Itu permukaan produksi yang diskrit. Yaitu hal ini karena input itu dianggap diskrit, yaitu hanya menggunakan nilai tertentu seperti 1, 2, atau 3, atau seterusnya. Jadi bentuknya itu adalah balok-balok tegak seperti ini. Jadi di sini kan menunjukkan semakin bertambahnya input antara baik maupun modal maupun tenaga kerja, maka akan menambah jumlah outputnya. Seperti tadi, 32 unit yang dihasilkan karena menggunakan 5 mesin dan juga 2 tenaga kerja. Maka hasilnya adalah 32 unit. Sedangkan kalau perusahaan menambah jumlah tenaga kerja menjadi 3, namun mesinnya tetap, maka hasil outputnya adalah 39. Nah, ini kan terjadi yang namanya penambahan, terjadi selisih antara yang awal dan juga yang akhir. Yang terbaru tadi, dari 32 menjadi 39, berarti kan ada jumlah 7 unit tambahan karena ada penambahan tenaga kerja. Nah, ini menunjukkan jarak atau renggang-renggang seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai produksi yang diskrit karena jumlahnya itu yang ditulis itu jumlah tertentu saja, tidak setiap perubahan sekecil apapun itu tidak dituliskan, jadi tertentu, tidak seperti yang contoh nomor 2 ini, yang gambar nomor 2. Sedangkan yang gambar nomor 2 ini adalah sekecil apapun produksi yang bertambah, produktivitas yang bertambah, atau output yang bertambah, misalkan sekecil apapun 0,1, 0,5, 0,17, atau apapun itu, pasti akan dituliskan. Jadi seperti ini nanti hasilnya, seperti gunung. Ia akan selalu dituliskan, tidak seperti yang ini. Ini adalah hanya angka-angka tertentu.
Jadi mereka ada jarak, sedangkan yang ini kan tidak ada jarak. Yang gambar kedua, karena sekecil apapun pasti mereka akan tulis. Jadi hal ini yang kedua itu disebut sebagai permukaan produksi yang kontinu. Mereka akan terus berjalan, sekecil apapun perubahan pasti akan ditulis. Seperti itu. Nah, lalu masuk pada materi produktivitas marginal. Jadi seperti contoh yang tadi saya selalu sebutkan, bahwasanya dengan 5 unit mesin dan juga 2 tenaga kerja maka menghasilkan 32 unit output produksi. Yang dimana jika misal perusahaan menambah tenaga kerjanya menjadi 3 orang, maka tapi dengan jumlah mesin yang sama yaitu 5, maka akan menghasilkan output sebanyak 39. Jadi kan bertambah dari 32 menjadi 39. Nah, selisih antara mereka ini sebanyak 9 ini yang kita bisa sebut sebagai produktivitas marginal, selisihnya. Ya, ini artinya sendiri adalah tambahan output yang dihasilkan akibat penambahan 1 unit input, sementara input lainnya dianggap tetap. Nah, contoh yang tadi saya sebutkan itu adalah khususnya untuk produktivitas marginal akibat tenaga kerja atau labor, karena yang bertambah adalah tenaga kerja, sedangkan mesinnya adalah tetap 5. Nah, produktivitas marginal ini sendiri dihitung dengan turunan parsial terhadap masing-masing input. Jadi rumusnya adalah produk marginal atau marginal produk sama dengan do Q per do X atau turunan parsial Q terhadap X. Jadi Q di sini adalah output dan juga X di sini adalah input. Nah, produktivitas marginal sendiri sini ada 2, yaitu marginal physical product dari modal atau capital yang dirisikan seperti ini, yaitu MPK sama dengan do Q per do K. Yang dengan parameter yang sama seperti sebelumnya dari Cobb Douglas, yaitu 10 MPK sama dengan 10K pangkat 0,5 dan dikalikan L pangkat 0,5. Nah, di sini itu adalah, sebentar, di sini ada salah tulis. Nah, karena di sini tadi kan yang dicari adalah modal atau kapital, maka kita hanya berfokus pada modalnya saja. Kita lihat hanya kapitalnya saja. Sedangkan L-nya kita anggap sebagai konstan. Nah, di sini kita turunkan, karena ini menggunakan turunan parsial terhadap masing-masing input. Jadi, di sini kita kalikan yang di depan ini, yaitu 10 dikalikan dengan dikalikan 5, maka hasilnya adalah 5. Lalu kenapa ini bisa menjadi pangkat min 0,5? Ini karena 0,5 dikurangi 1, maka hasilnya adalah ini. Pangkat min 0,5, maka ini adalah hasil turunannya. Sedangkan L-nya adalah tetap, karena yang digunakan atau yang kita cari adalah mengenai modalnya. Lalu prioritas marginal yang kedua yaitu marginal physical product dari tenaga kerja atau labor. Jadi di sini ditulis MPL sama dengan do Q per do L. Jadi kita berfokus pada labor atau tenaga kerjanya saja. Jadi dengan parameter yang juga sama, yaitu MPL sama dengan 10K pangkat 0,5 dengan L seperti ini, 10K pangkat 0,5 dengan L pangkat 0,5 juga. Nah, ini kan parameter utamanya. Nah, di sini kita turunkan yang lebarnya saja karena kita berfokus pada tenaga kerja. Jadi nanti hasilnya adalah hasil turunan dari L pangkat 0,5 adalah 0,5 L pangkat min 0,5. Karena ini kita taruh ke depan karena di sini adalah kosong, jadi menjadi 0,5 L. Ingat sifatnya turunan ya. Lalu di sini pangkat 0,5-nya kita kurangkan 1 menjadi hasilnya nanti pangkat min 0,5. Jadi seperti ini.
Ini hasil akhirnya. Tapi untuk memudahkan, biasanya itu juga kita nanti sederhanakan saja. Jadi yang K itu juga kita sederhanakan. Nanti hasilnya adalah menjadi 5K pangkat 0,5 dan L sama dengan L pangkat min 0,5. Jadi 10K 0,5 nanti menjadi 5K 0,5 ini karena 10 dikalikan pangkat 0,5 nanti hasilnya menjadi 5K. Jadi seperti itu. Lalu masuk pada selanjutnya yaitu contoh produktivitas marginal. Nah, di sini kita menggunakan ini parameternya berbeda. Diketahui fungsi produksi Q sama dengan 4K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5. Nah, di sini kan tadi sudah saya bilang bahwasannya parameter dari tiap perusahaan itu berbeda, tergantung pada kualitas dari teknologi yang ada di perusahaan tersebut. Jika tadi kita menggunakan 10 karena kita berpacu pada paket atau sumber yang saya gunakan dari paket, yaitu buku paket ekonomi dan bisnis sebesar 10, sedangkan di contoh soal ini kita menggunakan parameternya adalah 4. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk mencari produk marginal tenaga kerja atau MPL, lalu produk marginal modal atau MPK, dan juga yang terakhir nilai MPL jika K-nya adalah sama dengan 4 dan juga L sama dengan 4. Nah, kita kerjakan dulu yang pertama, yaitu mencari MPL. Maka turunan terhadap L kita hanya berfokus pada lebarnya saja, sedangkan yang modal kita anggap sebagai konstan, di mana MPL sama dengan do Q per do L, atau turunan parsial Q terhadap L. Jadi MPL sama dengan 4K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5. Jadi MPL sama dengan 4K pangkat 0,5, dan juga hasil dari turunan L atau lebarnya ini adalah 0,5 L pangkat min 0,5. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka kita bisa menyederhanakannya menjadi seperti ini. Yang dimana K-nya, itu 4-nya kita kalikan dengan 0,5, maka hasilnya adalah 2K pangkat 0,5. Kita sederhanakan agar memudahkan untuk perhitungan. Lalu, sebenarnya kita cukup di sini. Kita cukup sampai di sini saja, itu tidak apa, tapi untuk memudahkan kita sederhanakan tidak apa-apa juga. Lalu untuk yang nomor 2, kita mencari MPK, jadi turunan terhadap K, yang L kita anggap sebagai konstan karena kita hanya mencari modal. Jadi modalnya bertambah namun jumlah tenaga kerjanya tetap. Jadi turunan terhadap K, MPK, maaf ini MPK harusnya sama dengan MPK sama dengan do Q per do K, atau turunan parsial Q terhadap K. Jadi MPK sama dengan 4K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5. Di sini kita langsung turunkan yang K, maka MPK sama dengan 2K pangkat min 0,5, karena 2 ini kan hasil dari 4 dikalikan 0,5, sedangkan min 0,5 ini adalah hasil dari 0,5 dikurangi 1, maka hasilnya adalah pangkat min 0,5. Ini adalah hasil akhir dari MPK-nya, yaitu 2K pangkat min 0,5, L 0,5. L-nya tetap. Lalu untuk menghitung MPL, nah di sini untuk nomor 3, nilai MPL jika K sama dengan 4 dan juga L sama dengan 4, maka di sini kita menggunakan rumus MPL K pangkat 0,5 dikali L pangkat min 0,5 yang tadi hasil dari nomor 1 yang hasil disederhanakan. Hasilnya adalah kita hitung dulu yang 4 dan juga K4 dan juga L4 ini tadi. K pangkat 5
pangkat 0,5 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Ini tuh ingat sifat eksponen ya. Jadi nanti kita jadikan akar agar lebih mudah. Akar dari 4 ini kita tadi kan menggunakan NPL itu yang disederhanakan, maka hasilnya nanti adalah 2. Lalu untuk yang L, rumus ini L kita solusikan saja yang nilai 4. Maka ini menjadi L pangkat min 0,5 sama dengan 1 per akar 4 sama dengan setengah. Hasilnya ke rumus yang ini, rumus NPL ini, maka hasilnya adalah NPL sama dengan 2. 2 ini adalah hasil dari parameter yang tadi, parameter yang telah disederhanakan, dikali 2K. 2 ini adalah hasil dari K ini, lalu dikalikan setengah hasil dari lebar ini tadi. Maka hasilnya NPL-nya adalah 2. Jadi artinya penambahan 1 unit tenaga kerja akan meningkatkan output sebesar 2 unit dengan asumsi modal yang tetap. Modal yang tetap karena kita di sini mencari NPL. Jadi yang bertambah adalah tenaga kerjanya saja. Seperti itu. Nah, ini kan tadi kita menggunakan rumus yang telah disederhanakan. Sebenarnya, kalau kita menggunakan rumus yang ini tadi, yang tidak usah disederhanakan, jadi berfokus hanya pada lebarnya saja, itu hasilnya itu mungkin teman-teman nanti bisa mencoba menggunakan rumus yang ini. Nih, menggunakan rumus yang ini. Maka hasilnya nanti tetap sama dengan 2. Nah, ini adalah latihan soal untuk teman-teman. Jadi, di sini diketahui fungsi produksi Q sama dengan 8K pangkat 0,5 dan L pangkat 0,5. Jika K sama dengan 9 dan juga tenaga kerja adalah 4, maka hitunglah MPL atau marginal produktivitas dari labor. Jadi, kita hitung MPL-nya berapa dengan K9 dan juga L adalah 4. Silakan mencoba. Lalu, oke, kita sudah sampai di akhir. Ini adalah sumber-sumber yang kita gunakan, khususnya sumber utamanya yaitu adalah dari buku paket Matematika Ekonomi dan Bisnis buku 2 karya Joseph Pinangkalangi, dan juga ini adalah sumber-sumber lainnya yang kita gunakan. Ini selesai. Sekian. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang menyinggung. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.